Halo, perkenalkan nama saya Maxim. Selamat datang di masterclass saya tentang scaling up soul. Tentang scaling up ini bagaimana Anda dapat scale up bisnis Anda dengan menguasai 4 belahan jiwa yang membentuk bisnis Anda. Kenapa masterclass ini diadakan? Ini untuk membantu Anda, para entrepreneur yang sedang berusaha, yang sedang mengembangkan perusahaan Anda berkali-kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat. Dan saya tahu terkadang sangat sulit sekali menjadi seorang pengusaha, rasanya seperti sendiri di di pucuk gunung atau di ujung bukit. Karena perjuangan kita itu seperti one man show atau Wonder Woman, kita harus jadi seperti Superman, harus bisa semua membantu semua divisi yang ada apabila ada sesuatu yang terjadi di bisnis tersebut. Nah, pada saat itu mungkin seringkali kita akan merasa capek, burn out ya, karena struggle ini semua. Saya dulu juga pengusaha, sekarang saya menjadi coach, saya step down menjadi CEO per tahun lalu dan full time di sini. Dan dari sini saya ingin memandu Anda melalui masterclass ini untuk mulai membuka wawasan Anda terhadap 4 belahan jiwa yang membentuk perusahaan Anda. Jika Anda menguasai 4 belahan jiwa ini, maka perusahaan Anda akan memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi perusahaan scale up. Mungkin tujuannya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat. Tetapi saat mengembangkan perusahaan itu, Anda bisa mengurangi peran Anda di dalam perusahaan itu. Sehingga Anda bisa membangun perusahaan impian Anda, tapi juga Anda tidak harus mengorbankan kehidupan pribadi Anda. Mungkin seringkali kita dengar bahwa ada banyak pengusaha yang sukses, tapi keluarganya tidak sesukses perusahaannya. Nah, kita akan lihat bagaimana dengan metodologi yang sudah proven, yang sudah dipakai banyak perusahaan di dunia, dapat membantu Anda mencapai impian Anda. Tak kenal maka tak sayang, nama saya Maxim seperti yang saya sebutkan, dan saya suka dipanggil Mr. Pink. Kenapa? Pink itu disengaja karena ada arti di balik hal tersebut. Misi hidup saya adalah expanding your soul, expanding humanity soul. Jadi ketika sebuah jiwa atau seorang jiwa itu expanded, maka hasilnya adalah prosperity, inspiration, and nurturing kindness. Oleh sebab itu, Pink adalah kepanjangan untuk hal tersebut. Dan itu juga menjadi filosofi daripada circularity. Jadi circularity itu bentuknya bulat, circle, dan filosofinya adalah expanding the human soul. Kenapa? Karena di dalam badan manusia itu ada seorang jiwa, dan dalam badan perusahaan terdiri dari jiwa-jiwa juga, atau bisa saya sebut bahasa Inggrisnya adalah body of soul. Jadi ketika saya melakukan pekerjaan sebagai coach, I am actually expanding your soul, expanding jiwa. Dan ketika banyak jiwa ini di-expand, maka perusahaan pun juga akan mendapatkan soul expansion. Itulah esensi dari circularity. Dan di kanan ada beberapa knowledge base yang saya kuasai. Saya ahli di bidang story brand, scaling up, Gallup Strength Coach, juga Open EXO Sprint Coach. Ini adalah fondasi-fondasi hasil dari passion saya, suka belajar dan suka berbagi. Oleh karena itu saya ada di sini. Nah, ini adalah 3 hal yang mungkin teman-teman perlu ketahui tentang saya. Saya itu seorang dadpreneur, ya mungkin kalau mompreneur itu sering, tapi kalau dadpreneur mungkin jarang. Saya suka memposisikan diri saya sebagai family man with a business, not a businessman with family. Karena saya tidak ingin menjadi orang yang berhasil dalam perusahaan, tapi hancur dalam keluarga. Saya ingin sukses dalam keduanya. Background saya ada di FMCG dan circular economy di Jawa Tengah. Brandnya adalah air minum pelangi dan licin. Ini suatu service baru. Dan saya juga seorang investor. Saya membentuk holding company namanya Lavian Inc. Dan saya juga invest di perusahaan ini, Ikigai, platform ini, karena saya melihat ini juga suatu bentuk dari passion saya. Dan saya juga coach 360, artinya tidak hanya coach untuk teman-teman, tapi juga coach yang terpenting untuk istri dan anak saya. Jadi mereka adalah inspirasi daripada visi yang saya miliki saat ini
untuk membangun a world of inspiring unity. Nah, saya mau tanya nih, mulai dengan gambar ini. Apakah Anda sering merasa seperti wanita di gambar ini? Sebagai seorang entrepreneur, apakah Anda yang handle bagian legal, bagian sales kontrak, yang ngitungin apa yang bikin laporan keuangan, yang mikirin cash flow investment, terus yang mencari tahu pasar, yang jadi customer service? Perasaannya bagaimana? Kalau melihat gambar ini, apakah Anda juga merasa seperti wanita tersebut? Rasanya selalu sibuk seperti Wonder Woman atau Superman, gak habis-habis kerjaannya. Nah, jadi coba dituliskan bagaimana perasaan Anda ketika melihat gambar ini. Wah, itu saya banget gitu. Atau mungkin perasaannya, iya nih, capek gitu kan. Apakah ini perasaan Anda seperti gambar ini ya, burnout ya, korek api yang sudah terbakar habis? Apakah ini perasaan yang Anda rasakan saat ini sebagai entrepreneur karena Anda melakukan semuanya sendiri? Saya ingat sekali waktu awal-awal dalam perjalanan saya sebagai pengusaha, saya juga yang handle sales. Saya mengunjungi beberapa call, walaupun tidak sepenuhnya saya ada melakukan peran itu, walaupun ada tim marketing ya, tim sales. Saya juga mereview keuangan, walaupun saya sangat tidak suka angka. Saya harus belajar tentang angka dan juga administrasi harus dicekin. Saya juga yang mengatasi payroll untuk beberapa yang jabatannya manajer dan supervisor. Saya juga yang memikirkan keuangan. Ini perusahaan ini supaya uangnya cukup harus gimana ini ngatur uangnya. Ya, saya juga meng-approve hal itu. Dan untungnya waktu itu jomblo, jadi cukup punya banyak waktu untuk bisa melakukan ini semua. Jadi tapi itu juga bikin capek, dan apalagi ketika saya sudah mulai pacaran, sudah mulai menikah dan punya anak, eh, ritmenya cukup overwhelming buat saya. Dan itulah dimana saya mulai meng-hire tim, dan disitulah perasaan ini mulai berkurang sedikit demi sedikit, mulai bisa mendelegasikan. Walaupun itu bukan hal yang mudah buat entrepreneur yang mungkin seperti Anda yang sangat hands on terhadap bisnis Anda. Dan if you feel this way, I can totally relate to you. Khususnya buat para ibu yang juga punya usaha dan mengembangkan usahanya. Wow, saya sangat salut dengan Anda karena melihat istri saya sibuk mengurus anak dan ini full time housewife. Saya tidak bisa membayangkan jika Anda juga full time housewife tapi juga ngurusin perusahaan, everyday operation. Pasti itu stresnya double. Ini ngurusin anak aja, istri saya ada beberapa bagian kepalanya rambutnya tidak tumbuh, katanya mental stress. Apalagi kalau tambah satu perusahaan lagi. Nah, itu saya tidak bisa membayangkan betapa stresnya. Kalau saya sendiri sebagai pengusaha saja, fokus di sini aja juga sudah pas-pasan dan ngos-ngosan gitu ya, kapasitas mental dan hati dan energinya. Apalagi kalau ditambah mesti ngurusin keluarga. So, you are awesome, mom. Saya masih ingat waktu awal-awal saya menikah dan punya anak. Saya bekerja berangkat pagi pulang malam, biasa ya, cowok jomblo atau suami. Sebagai suami pun rasanya kurang lebih sama, tidak banyak berbeda. Cuman kali ini ada istri dan ada anak. Suatu ketika saya ditegur istri saya, kamu nih kok isinya kerja-kerja terus sih, seperti papa kamu. Keluarga saya itu papa mama saya selalu sibuk bekerja, saya dipasrahkan kepada suster, dan ada om dan tante yang membantu menjaga waktu saya kecil. Nah, istri saya mengingatkan kembali, apakah kamu ingin menjadi seperti papa kamu dan kamu pingin Casey, anak saya, putri saya, pingin jadi seperti kamu. Perasaannya ketika kamu sudah nanti kalau dia sudah tambah dewasa,
apakah nanti kamu ingin dia itu berpikir seperti kamu berpikir terhadap orang tua kamu sekarang gitu. Nah itu saya jadi mulai mikir kan, uh, ini gimana ya, karena waktu itu kan juga lagi ngembangin perusahaan gitu kan, lagi sibuk-sibuknya juga ngurusin ini itu gitu, dan saya tidak melihat bagaimana saya bisa memiliki bisnis yang sukses tapi juga menjaga keluarga itu benar-benar menghidupi peran saya sebagai bapak dan suami. Saya nggak bisa ngebayangin sampai saya kenal dengan yang namanya Scaling Up System pada tahun 2017 akhir ke arah 2018. Nah itu saya baru mengenal Scaling Up System dan saya mulai menerapkan di perusahaan saya, dan semakin kesini menerapkan sampai saya akhirnya sekarang menjadi coach. Saya mulai sadar bahwa it is very possible to be a family man with a business daripada menjadi businessman with a family. Itu saya mungkin ingin kalau bisa menggambarkan bapak saya itu adalah businessman with family, tapi saya tidak bisa menyalahkan beliau karena beliau tumbuh di keluarga yang seperti itu, dan beliau ditinggal bapaknya ketika beliau masih remaja dan harus bekerja keras menghidupi keluarga, dan itulah bagaimana beliau tahu menjadi seorang bapak sebagai seorang suami. Dan itu yang saya tahu, saya tidak punya cukup referensi bagaimana menjadi bapak dan suami yang baik. Dan dari saat itu semakin saya belajar, semakin kesini dan ketemu ada komunitas para dad gitu ya, entrepreneur dad atau dadpreneur, lalu juga semakin mendalami dan menguasai Scaling Up, semakin banyak diimplementasi di perusahaan saya sadar dan belajar bahwa saya tidak perlu sacrifice, mengorbankan kehidupan yang saya inginkan, kehidupan impian saya untuk mendapatkan perusahaan impian saya. Saya bisa memiliki keduanya. Memang tidak mudah awalnya untuk memiliki kesadaran itu dan melihat bagaimana itu bisa terjadi, tapi bisa. Itu sangat bisa dilakukan, dan scaling up is one of the way you can adopt to achieve both. Now, I want to share with you 4 stages of growth companies. Jadi, perusahaan itu biasanya mulai dari startup, grow up, scale up, lalu dominate your industry. Mungkin dari tiap fase itu ada pertumbuhan 10 kali lipat. Pertanyaan saya, Anda itu ada di mana? Nanti saya akan tunjukkan di tiap fase ini ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah ukuran omset, dan ini ada risetnya dan ada statistiknya. Sekarang kita akan melihat fase-fase ini dari segi bagaimana itu bisa diukur. Jadi dasar angka-angka ini adalah dari suatu riset yang dilakukan di North America sana terhadap 28 juta perusahaan, dan di setiap milestone itu ada yang namanya Valley of Death atau peluang bagaimana suatu perusahaan itu di fase growth tersebut ada resiko untuk bisa mati atau bangkrut. Nah, di sini statistiknya menunjukkan bahwa itu kelulusan untuk mencapai 1 juta US itu hanya 4%. Jadi yang kalau dari 1 ke 2 itu 96% itu omsetnya per tahun itu di bawah 15 miliar. Hanya 4% yang ada di atas 1 juta US dollar. Jadi, dan ini kalau kita naikkan lagi, kalau lihat di sini kurvanya ya, kurva berikutnya itu adalah angka 10 kali lipat ya, dari 1 juta US menjadi 10 juta US, atau ini menjadi sekitar 150 miliar per tahun. Ini angkanya 0,4%. Nah, ini kalau dilihat ini juga berkurangnya semakin drastis. Dan untuk mencapai di angka di atas 50 juta, atau mungkin ini yang kalau bicara ya 100 juta US atau 1 triliun. Mencapai 1 triliun itu hanya 17.000 dari 28 juta perusahaan. Jadi coba kalau dilihat di Indonesia, itu statistiknya seperti apa? Berapa perusahaan yang punya ukuran di atas 1 triliun ya. Jadi kalau di sini ini adalah
the Valley of Death. Ya, jadi di Valley of Death ini ada karena mungkin perusahaannya besar atau kompleksitas yang dihadapi terhadap ketika perusahaan itu ada berada di fase tersebut, itu meningkatkan resiko kebangkrutan kalau tidak dikelola dengan baik. Jadi pertanyaan saya, di manakah Anda berada? Mungkin bisa dilihat dari jumlah omsetnya, karena biasanya kalau startup itu mungkin masih sangat jauh dari 1 juta US atau 15 miliar. Kalau di grow up itu mungkin sudah mencapai 1 juta US lagi menuju ke 10. Kalau scale up itu lagi minimal 10 juta US dan lagi perjalanan ke mungkin 50 juta US, 100 juta US, atau di atas 1 triliun. Nah, ini milestone-nya kalau di 4 ini minimal 1,5 triliun. Ya, kalau kita melihat angka 100 juta dengan kurs US dollar sekarang. Nah, teman-teman, ini adalah angka dari teman saya di Apindo. Memang ini adalah angka sebelum pandemi. Tapi kalau Anda lihat di sini, 98,7 itu ukurannya adalah mikro. Dan pendapatannya setahun itu sekitar 76 juta setahun. Sedangkan kecil itu ada sekitar 700 ribuan ya. Ini mungkin sekarang angkanya mendekati 1 juta. Ini pendapatan setahunnya ini 1,6 miliar. Yang tadi saya bilang 1 juta US itu minimal adalah pengusaha menengah, di mana di seluruh Indonesia ini 0,11%, hanya sekitar mungkin 60 ribu nih, hampir 60 ribu. Dan itu pendapatan rata-ratanya setahun adalah 30 miliar. Sedangkan yang besar kalau dilihat ini angkanya cuma 5 ribu ya, tapi pendapatannya 1 tahun ini hampir 1 triliun. Ini adalah langkah di mana mungkin Anda adalah sudah mendominasi industri Anda. Dan kalau dilihat ini persentase PDB-nya ini 37% dari yang 5.000 ini. Yang 62 juta ini 34%. Makanya kalau teman-teman sering mendengar, oh lagi rame nih UMKM ini, UMKM itu. Kenapa? Ya ini masalahnya, 98,7 ini masih di skala mikro. Dan atau mungkin ini juga termasuk yang startup gitu kan. Jadi startup itu mungkin masih di sini, di 40% ini. Jadi ini adalah peta UMKM Indonesia. Ini mungkin juga menggambarkan peta dan seperti yang tadi ditunjukkan di gambar sebelumnya, 96% ada di situ. Dan ini angka Indonesia nggak cuma 96%, 98,7%. Yang terakhir saya lihat 2019 itu 99%. Jadi inilah negara kita, teman-teman. Ketika kita bicara tentang fase yang pertama, ini indikasinya mungkin Anda perusahaan baru mulai, Anda memiliki 1-5 karyawan. Fokus anjuran dari scale up adalah fokus kepada product development. Jadi di sini prioritasnya adalah business model validation dan barrier atau kendala yang sering dihadapi adalah dinamika daripada pasar. Apakah produk Anda dapat diterima oleh pasar atau tidak? Satu hal untuk bisa diterima, satu hal untuk bisa disukai, dan kalau sudah disukai itu menjadi demand yang besar dan biasanya mulai banyak ada kompetitor sejenis atau bahkan mungkin meniru produk Anda. Jadi kemampuan yang perlu difokuskan di sini adalah bagaimana Anda bisa marketing produk tersebut. Jadi jangan sampai produknya bagus tapi karena packagingnya kurang pas, akhirnya kurang marketable, kurang menarik mata, jadi tidak menjadi pilihan dari konsumen. Dan menurut scaling up, sole fokusnya, belahan jiwa yang Anda perlu fokuskan adalah strategi. Di sini adalah menyusun strategi, yaitu produk strategi dan marketing strategi. Dan ini tentu saja harus dijalankan dengan bisnis model, karena kalau ada produknya bagus, ada ide sedikit tentang bagaimana mempositioningkan produknya, tapi tidak punya bisnis model yang bagus, maka tidak sustain, maka akan mudah ditiru. Ini saya dapat memberikan contoh waktu saya masuk pertama kali di Pelangi. Pelangi itu warnanya dulu adalah biru, mirip dengan merek market leader ya, merek A itu ya. Dan di situ sampai teman saya itu bilang ke saya, Maxim,
your packaging is so ugly. Dan itu disampaikan oleh dulu seorang gadis yang sempat saya sukai. Jadi ya it hurt double, right? So she don't like my product and she don't like me either. So walaupun sedikit subjektif. Jadi di situ juga menjadi keengganan dari para calon distributor yang coba saya eksplorasi waktu itu untuk menjadi distributor produk saya. Nggak mau. Tapi begitu saya mengganti, I start working on my product menjadi warna pink, mulai menaruh ada filosofi di situ, mulai lebih kelihatan. Orang mudah mengasosiasikan. Kalau dulu di tempat saya berada, kota saya berada, Pelangi itu adalah kafe atau Pelangi itu ada ayam goreng. Sekarang kalau orang daerah saya tanya, Pelangi itu adalah apa? Mungkin salah satu tokoh main air minum yang pink ya. Jadi itu sejenis marketing dan dinamika keberhasilan daripada product development yang saya lakukan 5 tahun lalu. Dan itu satu persatu ya, tidak langsung sekaligus semuanya dengan strategi. Jadi dirubah dulu produknya, terus saya belajar sedikit tentang marketing dari Mac Plus, lalu mulai membentuk strategi. Dan ini terus work on progress sampai saat ini. Walaupun saat itu mungkin saya skalanya sudah di atas startup, tapi waktu itu dari segi produk, kematangannya, kedewasaannya masih seperti startup pada awal-awalnya. Jadi makanya kalau dilihat di Indonesia air minum tuh masih kebanyakan warna-warna tertentu. Ya karena ya kasusnya sama. Now we go for stage 2, grow up. Jadi mungkin saat ini Anda memiliki 6-15 karyawan. Fokus Anda apabila ada di fase ini adalah grow up. Bagaimana Anda mencapai 1 juta US dollar pertama Anda. Saya membutuhkan waktu untuk stabil di waktu itu sehingga untuk mendapatkan 1 juta US dollar per tahun, belum per bulan, itu saya butuh 2 tahun. Dan itu saya lakukan perubahan di bisnis modelnya. Dulu kita adalah direct to consumer, lalu dalam 2 tahun itu kita merubah menjadi keagenan. Jadi kita mendapatkan volume walaupun marginnya lebih sedikit. Di saat itu, karena perubahan bisnis model dan orang-orang yang di tim saya, kemampuannya adalah melayani D2C, bukan business to business. Oleh karena itu, prioritas di fase kedua adalah hiring the right team. Ini saya hire banyak memang pertama karena tidak mengerti scaling up, hire-nya dari kompetitor. Padahal belum tentu itu baik, walaupun mungkin ada short term win-nya ya, langsung dapat outlet gitu. Tapi yang saya pelajari adalah mendapatkan value itu ketika meng-hire di luar dari industri yang sama. Industri yang mungkin nature-nya mirip, tapi produknya yang dibawa berbeda. Dan itu bisa membawa nilai yang lebih. Atau khususnya yang mungkin dari keuangan, tapi mungkin dulunya dia adalah seorang auditor. CFO saya adalah seorang auditor. Jadi itu backgroundnya berbeda, di mana yang dulu adalah FMCG juga sama, bahkan sempat CFO-nya FMCG dari industri yang sama dan sejenis, tapi dari perusahaan yang lebih besar. Belum tentu culture-nya cocok. Dan barrier terbesarnya adalah leadership. Karena di sini kalau tidak memiliki leadership system maka akan sering menjadi silo atau adanya drama dan politik. Tim atau orang akan karyawan Anda akan mengikuti sosok figur yang mungkin bukan Anda. Jadi power of influence-nya ada di orang lain gitu. Dan ketika orang ini nggak ada, ya perusahaan Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Jadi ini menjadi barrier terbesar, yaitu mengembangkan satu leadership system. Ketiga, ability-nya yang Anda perlu kembangkan di sini adalah bagaimana bisa mendelegasi, memprediksi, dan mengurangi. Jadi you are developing a rhythm, ya, mengulangi sistem yang sudah ada. Dan memang kalau untuk mengulangi sistem yang sudah ada, sistemnya harus dibangun dulu. Dan itu memang tidak mudah, apalagi di mana saat scale up ini Anda harus juga fokus pada penjualan supaya mendapatkan skala. Karena mungkin kalau Anda suatu perusahaan yang produksi dan distribusi,
maka Anda hanya mendapatkan HPP yang lebih rendah apabila penjualannya sudah ada di skala tertentu. Kalau enggak, ya Anda akan rugi di fixed cost. Dan di sini soul focus atau belahan jiwa yang difokuskan di scaling up-nya adalah people and cash. Jadi pertumbuhan bisnis itu menyedot keuangan, membutuhkan keuangan. Saya ingat sekali waktu saya bertransisi menjadi dari direct to consumer to B2B, saya harus bernegosiasi ulang pada supplier saya karena para distributor ini nggak secepat saya tagih hari ini dibayar hari ini. Mereka bayarnya minimal baik aja itu kalau mereka mau bayar 1 bulan, kebanyakan 45 hari ke atas karena mereka ambil volume dan karena produk saya belum dikenal, maka buat mereka juga sulit menjual. Ini menjadi satu lingkaran PR yang susah pada saat itu. Dan itu it really suck cash. Ya, jadi modal kerja yang berputar saat itu 2-3 kali lipat daripada omset. Dan omset ini adalah barang yang terjual, selling out. Jadi tidak hanya saya menjual kepada distributor saya, selling in, tapi distributor harus bisa selling out terhadap end usernya. Jadi satu cash, satu people, dan satu adalah ujung-ujungnya ke goal untuk membesarkan penjualan. Dan ini nggak mudah. Ini sempat juga saya menjadi ada isu bad debt gitu ya, sampai ini bad debt-nya oleh distributor besar, sehingga akhirnya macet deh ke supplier. Ini juga it become a cash flow issue. Jadi ini satu hal yang menurut saya jika Anda berada di posisi ini, Anda harus sangat berhati-hati terhadap peluang yang ada, dan ini ketika Anda lagi bertransisi bisnis model yang berbeda, perlu sangat diperhatikan hal-hal tersebut. How much cash? Jadi kadang untung tapi uangnya nggak ada, kemana? Ya menjadi barang. Uangnya di mana? Di distributor atau uangnya ada di supplier gitu. Ya, so be mindful and be careful. Sekarang kita ada di stage 3, scale up. Di saat ini mungkin Anda memiliki 16-250 karyawan. Fokusnya adalah bagaimana mendefinisikan industri. Saya masih ada di fase ini, jujur. Ini adalah bisnis yang existing yang saya tinggal. Tapi dikelola oleh tim, bukan saya. Saya sudah bukan lagi CEO-nya. Saya memiliki CEO dan memiliki tim yang menangani bisnis ini di tiap fungsi-fungsinya. Jadi yang saya dapatkan dari sini adalah time and energy freedom to pursue whatever I want. Jadi ini saya berada di fase ini selama mungkin 2 tahun ya, 2-3 tahun sebelum saya memutuskan untuk step down. Tapi sebelum saya step down, saya tentukan ada beberapa pemimpin yang saya hire ataupun saya kembangkan dari dalam untuk menangani bisnis ini. Nah, ketika di sini prioritasnya adalah bagaimana membesarkan bisnis ini. Karena dan ini menyebabkan barrier terbesarnya adalah infrastructure. Karena untuk scale terkadang tidak cukup lagi orang yang orang itu penting. Tapi kalau Anda memiliki produk, Anda membutuhkan infrastruktur untuk memproduksi lebih banyak. Kalau misalnya Gojek usernya makin banyak, server capacity-nya mesti makin besar. Begitu dengan pabrik air minum. Kalau saya ingin melayani lebih banyak orang, kapasitas produksi saya juga harus lebih besar. Nah, kalau misalnya investasi sendiri, maka akan ada capital expenditure yang begitu besar. Dan ini adalah pilihan, apakah saya mau melakukan itu atau saya maklun. Lalu kemampuan yang perlu dikembangkan di sini adalah bagaimana itu align, karena skalanya perusahaannya udah jauh lebih besar. Kalau ingat tadi 6-15 orang, sekarang ini sampai 250 orang. Bagaimana align begitu banyak orang dari secara vertikal maupun secara horizontal, lintas divisi. Kalau nggak adanya drama, salah-salahan. Dan disinilah masalah terbesar yang saya sempat hadapi di awal-awal ketika sudah mulai menanjak di atas 1 juta US dollar per tahun. Ini adalah soal execution, ya, execution rhythm. Jadi saat itu saya tidak punya satu arahan atau satu referensi execution method apa yang saya bisa pakai. Adanya adalah
tiap-tiap divisi memiliki execution rhythm sendiri-sendiri, dengan cara sendiri-sendiri, dengan alatnya sendiri-sendiri. Sekarang sudah ada terstandarisasi menurut standar dari Scaling Up, dan sudah ada template-nya, dan kita menggunakan teknologi seperti Monday.com untuk memastikan ada accountability dan pertanggungjawaban terhadap target-target yang mereka susun. Jadi kita memiliki satu common language, begitu memiliki execution system. Dan ini memang tidak mudah karena dari sini PR-nya adalah bagaimana menjadi langkah berikutnya. Bagaimana mencapai 10 juta US. Dan apalagi kalau lagi diserang pandemi, bisnisnya drop. Gimana naik kembali ke posisi semula. Dan bagaimana breakthrough dari posisi yang lebih rendah menjadi 10 juta US, menjadi 50 juta US, menjadi 100 juta US. Jadi you have to execute your way to at least for me to 100 million to 1 triliun rupiah, harus mengeksekusi dengan baik apapun yang kita canangkan. Dan ini juga PR yang saya masih garap. I'm still working on my business, no longer in the business but working on the business, and you'll get to know what does it mean to work on the business and not in the business. So this is about the scale up. Okay, so now we are on stage 4, the final stage, yaitu mendominasi industri Anda. Di saat ini Anda melihat bahwa perusahaan Anda sudah di atas 250 karyawan. Jadi di sini fokusnya adalah mendominasi industri Anda, tidak hanya memberikan definisi industri. Jadi kalau defining the industry itu seperti ketika awal Apple mengeluarkan iPhone-nya dan semua belahan industri handphone itu desainnya menjadi screen as a display. Gone are the days HP dengan tombol-tombol. Terakhir yang saya rasakan HP dengan tombol adalah BlackBerry. Jadi di sini prioritas terbesarnya adalah bagaimana perusahaan itu bisa reinvent continuously, bisa berkelanjutan, reinvent themselves. Jadi musuh terbesarnya adalah bukan kompetitor tapi diri sendiri. Karena di sini barrier terbesarnya adalah comfort zone. Karena kalau comfort zone ini tidak diatasi, itulah yang terjadi terhadap IBM, Kodak, BlackBerry, Nokia. Sudah banyak ceritanya. Jadi terakhir kali Kodak itu mendeklarasikan bangkrut, Instagram dijual kepada Facebook senilai 1 billion US dollar. Jadi the industry has totally shifted. Sudah tidak begitu penting. Digital photo atau digital camera is already redefined by no longer hardware yang keren, tapi itu sudah menjadi standar on your phone. Dan oleh karena itu Instagram is the next business model, is the next definition of industry. Makanya perang besar terjadi sekarang adalah siapa yang mendominasi yang ada di genggaman tangan konsumen. Apakah TikTok, apakah Instagram. Dan ini ability-nya adalah adaptability, change catalyst. Seberapa mampu Anda untuk mengadaptasi perusahaan Anda terhadap perubahan yang ada di luar sana, atau merasakan perubahan dan melakukan perubahan sebelum kompetitor-kompetitor Anda berubah. Jadi sole focus di sini empat-empatnya harus terus dirotasi dan sering menjadi fokus dari strategi, execution, cash, and people. Mungkin apakah Anda mau rotasi tiap kuartal ataupun tiap periode yang Anda tentukan, terserah. Jadi contoh terbaik yang saya bisa pikirkan dari mungkin mirip-mirip dari air mineral adalah produk Lemin ya. Kalau bagi yang teman-teman tahu, dia keluar dengan galon PET pertama, is a one way, bukan yang tipikal galon isi ulang dengan galon yang sama. Jadi tidak hanya mendefinisi, tapi dia coba mendominasi. Seperti yang dia lakukan mendominasi teh dulu. Kalau teh itu selalu botol dan botol kaca. Dia mencoba dan dia berhasil mendominasi pangsa pasarnya di atas 30%, menggeser waktu itu merek Sosro. Saya ingat bicara dengan dulu mantan petinggi di Sosro, dia mengatakan begitu teh pucuk itu masuk dan mendominasi dalam waktu 3-5 tahun, market share Sosro terus digerus hingga menjadi
20% atau bahkan lebih rendah lagi pada saat itu. Jadi tidak hanya mendefinisi bahwa dari botol kaca sekarang bisa menjadi botol plastik, tapi juga mendominasi. Jadi itulah cerita yang mungkin saya masih menjadi PR di the business that I'm working on. Karena hubungan saya dengan bisnis saya adalah perusahaan yang saya punya saham, dan saya masih aktif mengcoaching tim saya yang ada di sana. Walaupun sudah bukan sebagai CEO, tapi sebagai coach dan investor. Dan itu memang juga hal yang berbeda lagi karena memilah-milahkan peran tersebut. Nah, kita sudah bicara stage 1, 2, 3, 4 dan apa kebutuhannya dan belahan jiwa mana yang perlu difokuskan di setiap fase ini. Ini adalah summary dari keempat stage tersebut. Jadi Anda bisa mereview ulang apa yang Anda butuhkan, renungkan di mana Anda berada dan kemana Anda akan membawa perusahaan Anda. Jadi jika Anda ingin suatu saat menjual perusahaan Anda, mungkin Anda hanya menentukan pada saat tertentu, mungkin hanya sampai scale up, atau mungkin bahkan mau X-nya di antara grow up sampai scale up. Jadi itu yang PR Anda perlu lakukan. Selanjutnya adalah memberikan sedikit gambaran scaling up your soul atau belahan jiwa ini tuh dari mana sih belahan jiwa perusahaan ini? Dasarnya dari buku yang namanya Scaling Up, ditulis oleh Von Hanisch. Jadi scaling up system ini atau scaling up soul ini sudah digunakan lebih dari 70.000 perusahaan dan sekarang aktif mengengage lebih dari 2.000 klien dan ada di 6 benua, dan kita memiliki lebih dari 180 coaching partner di seluruh dunia. Dan Von Hanisch, beliau juga adalah founder dari Entrepreneur Organization, suatu komunitas pengusaha di mana kalau mau masuk ke sini, ini mesti paling nggak Anda omsetnya per tahun 1 juta US dollar. Jadi saya berikutnya akan membahas bagaimana Anda bisa menerapkan, mengembangkan, expanding your company soul in that 4 parts. Ya, akronimnya sangat mudah, nanti Anda akan lihat. Ini basically the 4 part of your company soul that you need to focus on and you need to work on continuously to scale 10 kali lipat dari manapun Anda berada di stage 1, 2, 3. Oke, jadi bagaimana kita akan mengimplementasikan scaling up soul ini dalam perusahaan Anda? Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah, apakah Anda bermain untuk tidak kalah atau Anda bermain untuk menang? What is your game plan and what is your current game strategy dalam melaksanakan strategi perusahaan Anda? Karena jika Anda bermain untuk tidak kalah, maka most likely you are not playing to win. You are not thinking differently. Anda tidak berpikir berbeda bagaimana untuk memenangkan pertempuran atau kompetisi yang ada dengan dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor Anda. Jadi contohnya adalah yang dilakukan Le Mineral dengan mengeluarkan one way galon, menurut saya itu adalah satu cara untuk playing to win, karena dengan seperti itu dia saving cost daripada harus galonnya dibolak-balik. Dan selain itu yang saya dengar adalah di lapangan sana mereka juga melakukan koleksi kembali terhadap botol PET mereka, sehingga mereka juga membangun sejenis tameng sehingga mereka tidak dapat diserang kalau misalnya isu plastik dibawa. Jadi itulah mungkin contoh bagaimana pemain baru memiliki strategi to win the market dengan melakukan sesuatu yang berbeda. Ada 2 hal yang Anda perlu perhatikan dalam mengimplementasikan scaling up soul, yaitu people dan proses. Kalau people ini hubungannya dengan SDM, ya, ini hubungan antar sesama manusia. Jadi di sini termasuk karyawan, customer, juga pemegang saham. Begitu juga mungkin stakeholder ataupun orang-orang yang ada di komunitas luar sana. Sedangkan proses ini adalah aktivitas, yaitu Anda aktivitasnya ada 3 jenis, yaitu menjual, lalu Anda juga punya aktivitas membuat atau membeli, lalu baru setelah itu record keeping. Nah, tiap aktivitas ini perlu dipetakan
perlu dibuat sistem sehingga semuanya tersinkron dan tidak hanya tersendiri, proses sendiri, people sendiri, tapi bagaimana keduanya bisa berhubungan. Kalau kita lihat di teknologi yang makin kekinian dengan adanya metaverse, dengan adanya blockchain, ini sudah bisa dilakukan. Mungkin sebenarnya, tapi mungkin sangat kurang di Indonesia. Tapi di luar sana banyak use case bagaimana blockchain dapat dimanfaatkan. Bahkan mungkin kalau lihat announcement dari Microsoft maupun Meta, bagaimana mereka akan membangun the future of work dengan teknologi. Dan ini yang kita perlu perhatikan, karena kita tidak tahu, mungkin 5-10 tahun mendatang akselerasi teknologi-teknologi ini akan berdampak bagaimana kita akan berhubungan sesama manusia dan juga bagaimana kita akan mengelola proses kita sehingga dapat mendeliver brand promise kita. Nah, proses ini kita perlu melihat dua hal, internal facing and external facing. Jadi kalau internal ini kita bicara tentang integrated internal process and system. Kalau eksternal kita ngomongnya tentang agile external process and system. Kalau internal kenapa harus integrated? Karena kalau nggak integrated kasihan customer-nya atau orang yang di luarnya dilempar-lempar ke kanan dan ke kiri. Dan kalau yang facing external harus agile. Kenapa? Karena perubahan itu sangat cepat sekali. Dari teknologi, dari akses terhadap internet, bagaimana customer berubah, peraturan-peraturan yang juga mengikuti. Jadi perubahan ini menyebabkan kita sebagai perusahaan harus tanggap terhadap perubahan-perubahan ini. Jadi dua hal ini yang perlu diperhatikan, people and process. Berikutnya adalah 3 hal yang Anda perlu perhatikan atau yang saya sebut dengan 3 disiplin growth companies yang sering bergumul atau sering menghadapi tantangan di sini. Jadi pertama adalah menentukan prioritas. Dan kalaupun ada prioritas belum tentu ada alignment. Jadi seolah-olah semuanya itu serasa urgent dan semuanya itu harus dilakukan saat ini juga. Kalau enggak kita akan FOMO ya, fear of missing out atau losing out. Kedua adalah data dan metrics. Jadi biasanya kalau growth companies pada awal-awal mungkin di stage 1 dan 2 bahkan mungkin 3, clarity dan foresight ini kurang walaupun ada teknologi di luar sana untuk mengelola data ini. Tapi data tidak bisa dikelola tanpa SDM yang tepat dan memiliki skill untuk mengelola. Dan ini juga disebabkan sekarang semuanya bisa diukur. Dengan adanya IoT, dengan adanya AI, terlalu banyak data, terlalu banyak informasi yang diekstrak dan susah menentukan mana yang benar-benar impactful yang berkaitan dengan prioritas dan strategi perusahaan. Lalu ketiga adalah meeting rhythm. Biasanya kalau perusahaan lagi awal-awal dan mereka tidak punya suatu referensi kerangka yang mereka gunakan, mereka mungkin meeting rhythm itu seperlunya, meeting apabila diperlukan. Dan ini mungkin memperlambat kecepatan dalam mengambil keputusan jika perubahan itu sangat cepat. Khususnya kita dapat merasakan ini ketika pandemi kemarin, 2 tahun ini perusahaan yang mungkin tidak punya ritme in place, mereka akan merasa tertinggal atau struggle ketika harus dihadapkan dengan segala perubahan yang ada, perubahan peraturan, perubahan dinamika di pasar, demand lagi turun, lalu harus merespon bagaimana. Dan ini menyebabkan banyak miskomunikasi dan jika ada pun meetingnya itu menjadi terlalu banyak, menjadi tidak produktif karena kalau bahasa Jawanya itu leda-lede atau bicara yang nggak penting-penting. Jadi ini adalah 3 disiplin yang growth company sering struggle with. Ada 3 hal yang juga menjadi barrier bagaimana perusahaan itu susah mengadopsi scaling up soul. Pertama adalah leadership development, karena tanpa perkembangan dari pemimpin-pemimpin yang ada di dalam perusahaan, jiwa-jiwa yang ada di dalam pemimpin-pemimpin yang memimpin perusahaan tersebut, maka perusahaan juga akan susah untuk ekspansi. Jadi, if you are not developing your leadership as a team, maka company juga tidak akan bisa bertumbuh.
Kenapa? Seperti kata John C. Maxwell, everything rise and fall with leadership. Jadi begitu ada satu, misalnya kalau kita lihat banyak perusahaan di luar sana ketika ketahuan, kita gak usah jauh-jauh deh, kita lihat perusahaan Garuda ya yang di Indonesia. Walaupun waktu itu Pak Emir sudah sempat membawa Garuda ya, pencitraannya luar biasa ya, menjadi menang award Skytrax, menjadi airline bintang 5. Namun begitu ada berita bahwa dia menerima korupsi suap dari perusahaan di luar sana, akhirnya image-nya jatuh. Dan kalau dilihat ya, terpuruknya Garuda bukan sekedar karena COVID, tapi juga karena pengelolaannya yang mungkin kurang baik pada saat itu. Dan itu terjadi kenapa? Ya kembali lagi, leadership development yang ada di dalam Garuda. Ini kita bisa bandingkan dengan mungkin kalau kita lihat leadership development yang ada di Southwest Airlines. Southwest Airlines, kalau yang bagi teman-teman belum tahu atau Anda belum tahu, ini adalah perusahaan pionir pertama yang membuat budget airline di Amerika sana. Dan Southwest Airlines sangat terkenal dengan budaya-budayanya. Dan budayanya begitu kuat, dan mereka sebut budaya itu sebagai love ya. Bahkan sign call mereka untuk sebagai perusahaan publik adalah LUV, love gitu ya. Dan tidak hanya itu, pencapaian dari budaya dan leadership dan yang mereka kembangkan ini membuat Southwest Airlines ini menjadi perusahaan airline yang paling profitable di seluruh dunia. Ya tentu kalau COVID itu beda cerita, jadi itu pasti semua industri terkena. Itulah tentang leadership development dan betapa pentingnya leadership development ini, karena kalau the leaders don't scale up their soul, don't expect the company can expand their soul. Kedua yang jadi barrier adalah scalable infrastructure. Ini kalau kita bisa lihat case-nya, apalagi terkhusus apabila produk itu adalah produk fisik, bukan produk digital. Karena kalau produk digital sangat mudah mengoutsourcekan hal tersebut, yaitu tinggal nambah biaya tertentu untuk biaya server misalnya, langsung menambah kapasitasnya. Namun apabila kita bicara tentang pabrikan, itu harus dibangun brick by brick, dan itu apabila kita tidak memiliki kapabilitas tersebut. Jadi sebenarnya cerita ketika saya di Pelangi dulu, saya sempat mencetuskan bagaimana kalau kita membuat one way galon juga gitu. Namun gagasan itu sangat sulit dilaksanakan karena untuk melakukan itu supply chain yang ada di seluruh Indonesia untuk industri air mineral belum siap untuk one way. Belum ada supplier yang menyediakan seperti itu, dan waktu itu saya juga minta harus recycle PET. Dan infrastruktur itu pun juga belum ada. Jadi akibatnya untuk menjadi pemain pertama yang menggunakan RPET dan one way galon itu tidak bisa dilaksanakan karena begitu besarnya ongkos infrastruktur yang harus disiapkan untuk menjalankan produk tersebut. Dan tiba-tiba Le Mineral dengan segala kekuatannya ya, karena mereka pemain yang mungkin berkali-kali lipat lebih besar, modalnya juga besar. Jadi akhirnya mereka juga membuat ekosistem mereka tersendiri. Tentu ini kita juga bicara dengan dalam contoh startup. Kalau kita lihat banyak startup teknologi, tapi kalau kita lihat perusahaan seperti Gojek atau bahkan mungkin Grab, Airbnb, perusahaan yang tidak hanya nasional, tapi ada di beberapa negara, infrastruktur mereka juga rumit. Walaupun itu software, tidak semudah yang kita bayangkan. Walaupun mungkin secara skala ditulis satu kode langsung berdampak pada semuanya. Tidak seperti pada physical product di mana hanya bisa melayani ruang lingkup yang terbatas. Jadi infrastruktur ini selalu menjadi kendala, khususnya apabila kita ingin meningkatkan diri dari level 2, ketiga, dan keempat. Yang ketiga dan yang terakhir barrier ini adalah marketing effectiveness. Bagaimana kita mengukur
seberapa efektif marketing inisiatif kita. Sampai saat ini terlalu banyak jadi argumen, dan walaupun sudah ada mulai teknologi-teknologi yang terkini seperti AI, facial dan emotional tracking, itu pun masih terlalu mahal untuk diadopsi. Bagaimana bisa melihat seberapa efektif respon pelanggan terhadap inisiatif-inisiatif yang kita luncurkan. Tentu ada yang sangat straightforward seperti social media conversion, tapi itu adalah satu bagian kecil dari keseluruhan, di mana marketing itu tidak hanya di sosial media. Pertama, harus dipikirkan bagaimana perjalanan, the customer journey, dan kita ingin tahu seberapa efektif marketing campaign kita tidak hanya secara keseluruhan tapi di tiap titik, karena dari eksperimentasi di tiap titik inilah kita tahu trigger-trigger apa yang dapat membuat pelanggan itu membeli ataupun pelanggan itu menjadi turn off. Dan apabila pelanggan itu turn off, ada nggak kita suatu protokol untuk mencegah dia, atau paling tidak meminimalisir supaya dia tetap stay di misalnya di website kita, atau misalnya kadang saya ke website tertentu, ketika saya menutup langsung keluar pop up, ini ada diskon segini, masih mau beli nggak gitu. Jadi itu kan bisa membuat pelanggan berpikir dua kali sebelum bertindak lanjut ke aktivitas mereka. Jadi ini adalah wujud-wujud dari bagaimana kita bisa membuat mendesain marketing effectiveness. Dan masalahnya adalah banyak di luar sana knowledge tentang marketing, dan itu kita tidak tahu mana yang kita harus mulai, dan kadang kita juga lupa menyesuaikan kondisi dan kapabilitas yang kita miliki, sehingga akhirnya bingung juga dalam langkah implementasi dan taktisnya, bagaimana kita membuat marketing campaign atau marketing inisiatif kita secara strategi maupun taktis itu menjadi efektif dan menjadi penjualan, dan apalagi tidak hanya penjualan tapi menjadi profitabilitas di bottom line karena biayanya sangat efisien. Now this is the fun part. Jadi ini adalah saya ingin memperkenalkan 4 belahan jiwa perusahaan Anda. Jadi kalau tadi bicara tentang panjang lebar, tentang kenapanya, apa masalahnya sebagai entrepreneur, apa sih sebenarnya itu scaling up. Jadi scaling up soul apabila dirumuskan atau disummarikan, ini menjadi 4. Dan kalau boleh saya menggunakan satu kata, it's a very fun word, is called sex. Yep, you heard it right, sex. Dan ini kepanjangannya terdiri dari strategi, eksekusi, keuangan, dan SDM. Ini adalah versi bahasa Indonesia. Jadi supaya mudah, makanya saya sebut sex. Jadi selalu berawal dari strategi, penyusunan strategi ini, lalu membuat ritme eksekusinya, lalu juga menata keuangannya, mempertimbangkan keuangannya, faktor keuangannya, lalu juga faktor SDM-nya. Tentu keempat ini tidak mesti dilakukan secara berurutan. Bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kembali lagi, kita mesti melihat ada di stage mana. Apakah di startup, apakah di grow up, scale up, ataupun lagi sedang ingin mendominasi industri. Yang penting jangan sampai screw up, ya. Karena kalau screw up biasanya rada susah, mau hire orang pun juga susah. Jadi ini adalah 4 belahan jiwa yang akan kita go through apabila Anda mendalami masterclass ini to the next level, yaitu take the coaching session with me, ataupun Anda akan melakukan self service ataupun membaca sendiri bukunya Scaling Up. Jadi banyak opsinya, tidak mesti menggunakan jasa saya. Jadi mengimplementasi Scaling Up itu bisa semurah Rp300.000 ataupun bisa sampai mungkin 3 miliar ataupun mungkin lebih dari itu, ya. Saya bercanda. Jadi itu kurang lebih memberikan range tergantung dari apa yang Anda inginkan dan seberapa dalam Anda ingin mengimplementasikan Scaling Up Soul ini ke dalam perusahaan Anda, sehingga as you scale up the soul of your people,
your company soul also will scale up. Ini adalah perwujudan dari 4 elemen tersebut. Seks apabila ditaruh menjadi satu gambar dan kita pilah menjadi 2 jenis pola pikir, ada 2, yaitu strategic thinking dan execution planning. Jadi strategy tools itu akan melihat horizon 10 tahun ke atas. Ini kita lihat tujuan perusahaan, purpose, value, BHAG atau Big Hairy Audacious Goal. Goal yang jaraknya adalah 10 tahun ke atas. Lalu juga 3 tahun. Ini kita lihat 3 highly achievable goals, 3 hack. Terus kita ada tools yang nanti bisa Anda download secara cuma-cuma dari website Scaling Up, dan Anda bisa lihat nanti tools ini dan Anda bisa mulai bermain-main dan mulai sedikit bereksperimentasi. Kenapa saya sebutnya bermain-main? Karena ini have to be fun. Business can be fun, and the process also can be fun. Jadi tidak perlu serius-serius amat dalam and stressful kalau misalnya melakukan perencanaan strategis. It can be fun. Dan di sini kita akan turun lagi ke 1 tahun. Kalau sudah masuk 1 tahun itu adalah ranah execution atau planning. Lalu kita akan turunkan menjadi quarterly, weekly, dan daily. Dan dari sinilah cadence ini yang akan kita bangun dan kita gunakan sebagai acuan untuk meeting ritme kita harian, mingguan, maupun bulanan dan quarterly. Jadi kurang lebih inilah gambaran bagaimana strategi eksekusi dari seks tersebut dijadikan satu. Tentu di sini kita juga bicara tentang keuangan sebagai dasar, dan people, bagaimana kita mengalainkan people dan proses sehingga semua yang direncanakan dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijalankan sesuai dengan rencana. Jadi inilah esensi dalam pelaksanaan scaling up, sehingga benar-benar dapat dirasakan manfaat ketika mengimplementasikan scaling up soul dalam perusahaan Anda. Jadi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda, energi Anda, waktu Anda untuk melihat ini semua. Thank you for your curiosity and compassion and courage untuk mengeksplorasi hal yang baru. Dan semoga apa yang saya share ini bermanfaat dan Anda bisa adopsi. Kalaupun misalnya Anda tidak memilih untuk mengadopsi sepenuhnya Scaling Up Soul, tapi paling nggak ada 1 atau 2 hal yang Anda bisa mulai implementasi semudah membaca buku Scaling Up. Dan ini adalah QR code yang Anda bisa scan di sini, dan ini akan membawa Anda ke satu survei. Di survei ini Anda dapat memilih bagaimana Anda ingin menindaklanjuti dari sini. Jadi apakah Anda akan mengeksplorasi lebih dalam bersama saya langsung, atau Anda ingin mengeksplorasi jika saya ingin mengimplementasikan sendiri dengan guided video dari saya, itu akan seperti apa? Atau Anda ingin misalnya membaca buku sendiri, atau Anda ingin mulai dengan mengambil assessment-nya dahulu dan kita bisa berbicara lebih lanjut dari situ. Jadi di sini ada pilihan-pilihannya, Anda bisa tentukan, dan no string attached, just enjoy your journey. Thank you for starting to decide Scaling Up Soul with me. So make a great day.